Spoiler Jujutsu Kaisen chapter 268 sudah beredar, yang menjadi akhir perjalanan Yuji dan kawan-kawan dalam perjuangannya untuk mengalahkan Raja Kutukan Sukuna. Dan tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Sesuai dugaan, chapter mendatang akan berjudul Conclusion atau kesimpulan. Chapter ini dimulai dengan Sukuna yang berbicara kepada jiwa Megumi saat ia mencoba menghancurkan jiwanya. Ia pun bertanya kepada Megumi, bagaimana ia berani mencoba dan hidup setelah ia membiarkan tubuhnya diambil, membunuh saudara perempuannya sendiri dan menolak tangan yang mencoba menolongnya, yaitu ayahnya sendiri. Setelah bertanya kepada Megumi, Sukuna kemudian meminta para penyihir Jujutsu untuk menyerah saja dan membiarkannya untuk menangani sisanya. Megumi pun membalas Sukuna dan kembali bertanya, mengapa dia begitu putus asa, padahal masih ada satu jari Sukuna yang tersisa, ucap Megumi. Kemudian Sukuna menjelaskan jika cara menjadi objek terkutuk memang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi sebenarnya saat Yuji melepaskannya dari tubuhnya, keadaan Sukuna sudah hampir mati guys. Dan dia mengatakan bahwa resonansi Nobara sangat buruk bagi tubuhnya. Oleh karena itu, jika 19 jarinya menghilang, yang terakhir tidak akan dapat menghubungkan jiwanya dari efeknya lagi. Mendengar ucapan Sukuna tersebut, Megumi mengungkapkan kelegaannya saat mengetahui bahwa Sukuna sang Raja Kutukan pun sebenarnya juga takut mati. Dan setelah itu, Megumi kembali bercerita kepada Sukuna bahwa sejak awal ia memang tidak pernah berniat untuk menjalani kehidupan yang layak. Namun, mengingat ada begitu banyak orang selain dirinya, ia pun bertekad untuk mencoba hidup untuk orang lain sekali lagi. Panel Jujutsu Kaisen chapter 268 kemudian beralih saat domain Yuji hancur dan reinkarnasi Sukuna dalam tubuh Megumi pun juga hancur. Pada momen itu, Sukuna menjerit kesakitan saat ia dilepaskan dari tubuh Megumi. Dan dengan kejadian itu, Megumi Fushiguro akhirnya terbebas dari cengkeraman Sukuna. Kemudian tepat setelahnya, spoiler Jujutsu Kaisen chapter 268 memperlihatkan Yuji yang sedang melihat sisa-sisa dari Sukuna. Ia pun kemudian bertanya, apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Panel tersebut menggambarkan kilas balik Yuji yang meminta Sukuna untuk melepaskan tubuh Fushiguro di chapter sebelumnya. Dan sebagai imbalannya, dia akan mengampuni nyawa Raja Kutukan tersebut. Yuji pun kemudian mengambil sisa-sisa Sukuna dan kemudian berkata, sebenarnya kita berdua tanpa disadari sama-sama terlahir dengan kutukan. Tapi monster seperti apa yang akan mereka jadikan hanya masalah kebetulan saja. Tapi beruntungnya, di sini karena Yuji memiliki kakeknya, maka dia pun mempunyai pandangan lain dalam memandang kehidupan. Akan tetapi, Sukuna tidak punya siapa-siapa selama hidupnya, ucap Yuji kepada Sukuna. Oleh karena itu, Yuji meminta Sukuna agar mereka mencoba hidup bersama sekali lagi. Dan bahkan, jika tidak ada orang lain yang mau menerimanya, hanya dialah yang bisa hidup bersamanya. Mendengar ucapan Yuji, Sukuna sangat marah. Di sisi lain, dia malah memujinya karena telah bertindak bodoh sejauh ini. Ia pun kemudian mengingatkan Yuji untuk tidak meremehkannya karena ia adalah Raja Kutukan. Kemudian panel manga beralih ke akhir pertarungan Uraume versus Hakari. Dan di situ, Uraume pun menyadari bahwa Sukuna telah kalah. Kemudian Hakari bertanya kepada mereka apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Dan Uraume menjawab bahwa itu adalah akhir dan semuanya sudah tidak ada artinya lagi. Dan menurutnya, satu-satunya alasan logis atas kekalahan Sukuna adalah karena ia berada dalam tubuh inkarnasinya. Dan Uraume mengatakan bahwa para penyihir Jujutsu hanya memenangkan pertempuran karena mereka beruntung dilahirkan 1000 tahun kemudian dan tidak melawan wujud aslinya. Tapi bagi Hakari, menjadi beruntung adalah sebuah keterampilan. Oleh karena itu, ia menerimanya sebagai pujian tertinggi yang dapat ia terima. Setelah mendengar ucapan Hakari, Uraume pun setuju dengan Hakari dan langsung hancur berkeping-keping. Spoiler Jujutsu Kaisen chapter 268 kemudian berganti adegan saat Megumi tampaknya terbangun di lab Jujutsu. Tepat saat ia terbangun, ia bingung dengan apa yang dilakukan Yuji dan juga Nobara. Mereka tampaknya mencoba mengejutkan Megumi dengan selamatnya Kugisaki. Dan ini cukup mengingatkan saya dengan momen saat Gojo mengejutkan Megumi dan juga Nobara dengan berita selamatnya Yuji di masa lalu.
Dan panel ini kemudian memperlihatkan Yuji yang mengeluarkan surat-surat yang ditulis oleh Satoru Gojo kepada mereka yang diberikan oleh Shoko Ieri kepadanya. Nobara pun langsung membaca suratnya. Akan tetapi, ia malah langsung menghancurkannya karena surat itu berisi informasi tentang keberadaan ibunya yang memang dia tidak ingin mengetahuinya sejak awal. Akan tetapi di situ Megumi mulai tertawa saat membaca suratnya karena Gojo menuliskan bahwa ia sudah membunuh ayahnya. Kemudian, chapter ditutup oleh adegan Nobara yang teringat bahwa mereka harus bertemu dengan Maki dan yang lainnya dan meminta Megumi untuk hadir juga. Bahkan, Yuji mengungkapkan bagaimana ia harus meminta maaf dan berterima kasih kepada semua orang atas topik seputar Yuta Okkotsu. Dan pada akhirnya, Gege Akutami berhasil mematahkan teori para fans tentang kematian Yuta di akhir cerita karena Yuji juga berhasil menyelamatkan nyawa Yuta Okkotsu. Dan oke, itulah tadi spoiler lengkap Jujutsu Kaisen chapter 268 yang menampilkan akhir perjalanan Yuji dan kawan-kawan dalam mengalahkan sang Raja Kutukan Sukuna. Jangan lupa klik like, komen, dan ikuti terus channel Animoy agar kalian tidak ketinggalan pembahasan menarik seputar anime populer. Terima kasih sudah menonton, have a nice day and see you next video.